Saat ini tekad di mata Xiaoyan melampaui segalanya, obsesi inilah yang memungkinkan Xiaoyan menerobos ke langkah ketujuh sebelumnya. Dan pada saat ini api keluar dari tubuhnya, di depanku ada rawa alang-alang berwarna merah muda nyala api menyebar, di belakang Xiaoyan hingga menyebar ke laut. Lautan api yang terbentuk di belakang Xiaoyan memiliki 3 warna, di udara lautan api 3 matahari hitam, ungu dan putih ditangguhkan dan di sebelah 3 matahari ini ada juga 3 pilar petir yang menopang dunia. Gunakan penghancuran diri untuk melawan permaisuri Tianxun, di alam dewa abadi Xiaoyan tidak pernah menemukan kesempatan untuk membentuk kembali alam dewa abadi. Itu suatu kebetulan ingatan permaisuri muncul bersamaan dengan kemunculan Yuyan, terjadi pengecualian menghadapi kenangan yang hilang Xiaoyan saat ini sedang berjuang di dalam hatinya. Bahkan nama terukir di tulang dia tidak ingin melupakan kenangan permaisuri, di alam Suanyin obsesi semacam ini baru saja mematahkan keinginan Yuyan, dan menggunakan kekuatan keberuntungan dan kehendak makhluk abadi dan iblis, memberi Xiaoyan kekuatan melebihi dirinya, dengan demikian meletakkan dasar untuk membentuk kembali alam dewa abadi di alam abadi Yuyan pada saat ini, Xiaoyan membangun kembali alam dewa abadi yang sekali lagi menjadi miliknya. Xiaoyan perlahan mengambil langkah api di bawah kakinya, langsung menyebar kemanapun api itu lewat alang-alang merah muda berubah menjadi abu dan menghilang. Lihatlah seperti 2 langit separuh langit dipenuhi api setengahnya adalah dunia merah muda pada saat ini, keduanya bersaing satu sama lain untuk alam dewa abadi. Mata Xiaoyan menjadi jelas sekarang tidak lagi di bawah kendalinya dan matahari 3 warna di langit terus mengeluarkan api yang mengerikan, mulai mengambil lebih banyak ruang sepertinya dunia merah jambu Yuyan akan terbakar menjadi abu, sudah lama sekali sejak seseorang mampu menerobos alam keinginan abadi saya. Kau menang kali ini, warna merah jambu menghilang di depan mataku. Sosok Xiaoyan dan Yuyan muncul kembali di pasir kuning di langit mengenai apa yang dilakukan Yuyan saat ini, mata Xiaoyan sangat suram. Suasana hatiku sedang buruk sekarang, beri aku kekuatan yang cukup untuk menekannya jika tidak saya tidak akan membantu dunia kuno yang abadi dan iblis. Xiaoyan memarahi dia berbicara tentang keinginan makhluk abadi dan iblis, itu tergantung pada apakah kehendak makhluk abadi dan iblis percaya pada Xiaoyan. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia kuno yang abadi dan iblis. Begitu kata-kata itu keluar Xiaoyan segera merasakan aliran kekuatan yang kuat keluar dari dirinya. Matanya langsung tertuju pada Yuyan menginjak guntur yang ekstrim, itu langsung muncul di atas kepala Yuyan. Xiaoyan tidak peduli dengan wanita telanjang di depannya. Yang ada hanya kemarahan yang melonjak di mata. Dia tidak lagi menyukai Yuyan sedikit pun jika dia adalah tiruan dari seperti yang dikatakan Xiaoyan, mulai sekarang dia akan dianggap sebagai musuh, 7 tinju mengejutkan yang membunuh. Kelima jari itu langsung mengepal mewujudkan kekuatan yang tak tertandingi, hanya sekali di alam kesengsaraan hanya ketika saya bertransformasi menjadi yang maha tinggi, barulah saya merasakan kekuatan yang tak ada habisnya ini. Sebuah pukulan berubah menjadi bayangan, pukulan adalah api sebuah pukulan adalah guntur, kekuatan yang berbeda berubah menjadi bayangan tinju raksasa yang berbeda, dan kemudian ditumpangkan bersama-sama dia melepaskan tinju mengejutkan, 7 pembunuhan terkuat milik Xiaoyan dalam sejarah. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan benar-benar merasakannya kekuatan Tuhan yang abadi. Keterampilan bertarung apapun yang Anda lakukan dapat mengubah batu menjadi emas, akan ada kemungkinan dan kreativitas yang tak terbatas, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan keabadian Kaisar. Begitu kuat hingga membuat orang gemetar bahkan Xiaoyan, yang melontarkan pukulan ini, semua orang dikejutkan oleh kekuatan pukulan ini. Yuyan mengangkat tangannya dan membekukan jari-jarinya, potong melalui udara cahaya dingin melolong bertarunglah dengan tinju Xiaoyan, kali ini dia tidak memotong tinju Xiaoyan sesuai keinginannya.
Mata indahnya sedikit menyipit lalu dia terus melambaikan tangan rampingnya, cahaya dingin melolong dari langit, konfrontasi, tapi 7 bayangan tinju Xiaoyan, yang tumpang tindih tidak pecah sama sekali menghantam Yu Yan dengan kekuatan yang menakutkan. Angka yang terakhir ini dipantulkan ke belakang seteguk darah muncrat. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Apakah kamu masih berencana membunuhku? Yu Yan meraung sambil menembak ke belakang. Xiaoyan tampak dingin, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yu Yan. Rumble Fist Shadow terus bergerak maju hingga pantulan Yu Yan diselimuti bayangan tinju, bertahan lama akhirnya meledak. Bayangan tinju itu meledak sesaat, pasir kuning seperti batu-batu besar jatuh ke air, menimbulkan gelombang pasir sampai perlahan-lahan hilang. Baru saja saya melihat 2 sosok mengambang di dalamnya. Xiaoyan mencubit leher Yu Yan, sebagai klon tidak apa-apa untuk tidak melakukannya, Xiaoyan berkata dengan dingin. 5 jari terus mengerahkan tenaga, sepertinya dia akan menghancurkan lehernya menjadi beberapa bagian. Tinggalkan hidupku, jangan membunuhku, aku bisa memberimu tiruan yang ditinggalkan oleh raja jahat itu, juga bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan. Tiba-tiba saja karena kamu sangat menggoda aku tidak bisa mengendalikannya. Kata Yu Yan dengan suara serak, walaupun demikian wajah cantik yang terlihat sedikit malu, bibir merahnya masih menyeringa senyuman. Xiaoyan mengerutkan kening, kemarahan di hatiku belum hilang, tapi setelah mendengar tentang cloning raja jahat, tapi dia ragu-ragu. Meskipun Yu Yan baru saja menyinggung perasaannya, tapi sekarang dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tentu saja, setelah sedikit tenang saat ini, Xiaoyan sebenarnya tidak ingin menjadi musuh di dalam hatinya. Terlebih lagi, pihak lain juga sama dengannya, mereka semua adalah anggota konferensi alam dewa abadi. Jika mereka benar-benar musuh, tidak akan ada manfaatnya bagi Xiaoyan. Di alam dewa kekacauan mulai sekarang. Sekarang bukan waktunya mencari musuh, uang ekstra yang Anda bayarkan kepada orang kuat seperti itu dihitung sebagai satu. Hanya saja Xiaoyan tidak ingin melakukan seperti yang dia lakukan sekarang, bukan karena dia murni dan bersih, namun cara ini membuat Xiaoyan tidak nyaman. Saya tidak suka ini, tolong jaga jarak dariku, Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Yu Yan mengangguk patuh. Xiaoyan menatap Yu Yan dengan mata yang sedikit rumit, sedikit ragu-ragu, baru saja dia melepaskan cengkeramannya di lehernya. Pakailah bajumu terlebih dahulu. Gambar yang telanjang di depanku itu benar-benar membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Saya tidak menyangka Yu Yan tidak memiliki batasan seperti itu. Yang terakhir ini juga seperti yang dikatakan Xiaoyan, saya mengeluarkan 1 set baju yang tembus pandang dan memakainya. Ganti yang baru, saya tidak menyiapkan pakaian lain. Gaun putih itu dirusak olehmu, aku tidak punya pakaian lain. Kata Yu Yan dengan menyedihkan. Xiaoyan tidak berdaya, segera dia mengeluarkan 1 set rok panjang dari atas ring. Xiaoyan membuat pilihan rok panjang ini awalnya milik Kailin. Yu Yan berukuran sama dengannya, tentu sosok Kailin masih lebih sempurna dari sebelumnya. Perasaan menawan mendominasi itu adalah sesuatu yang Yu Yan tidak mungkin miliki. Yu Yan mengambil alih rok panjang itu, kemudian setelah memakainya, senyuman muncul di wajahnya. Tepat. Mungkinkah kamu mempersiapkannya untukku sebelumnya? Kau hanya menuruti nafsuku. Setelah memakai rok panjang, Xiaoyan melihatnya lagi. Saya merasa tidak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan Yu Yan. Jika bukan karena klon tuan jahat yang membangkitkan minat Xiaoyan, baru saja, Xiaoyan mungkin benar-benar membunuh Yu Yan dengan marah.